Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang ohayo gozaimasu. Pelajaran hari ini kita masuk ke pelajaran 49 Dai Yongju Kyuka. Nih, untuk pelajaran hari ini Sensei nggak bakal mempresentasikan di PowerPoint, tapi Sensei mau coba langsung di PDF. Nah, ini materi yang Sensei punya. Sensei belum merangkum, tapi Sensei akan kasih beberapa hal-hal penting yang ada di PDF ini. Jadi tidak semua Sensei jelaskan, melainkan rangkuman-rangkuman yang sekiranya bakal banyak keluar di Rensubi. Oke. Untuk sebagai referensi, kalian boleh baca banyak, boleh. Kalau mau memperhatikan dari Sensei, boleh. Oke, kita langsung ke yang pertama. Kita akan mempelajari bab ini adalah keigo. Keigo, bentuk hormat, bentuk kata hormat. Nah, keigo adalah kata-kata yang dipakai untuk menghormati lawan bicara. Lawan bicara otomatis orang kedua kan? Atau orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan itu orang ketiga. Orang pertamanya saya, watashi. Orang kedua lawan bicara, orang yang dibicarakan, orang ketiga. Nah, langsung saja kita ke macam-macam keigo. Macam-macam keigo di sini kita punya ada 3. Jadi keigo ini ada beberapa macam. Yang pertama, bentuk hormat ada beberapa macam. Yang pertama, song keigo. Kata menghormati. Menghormati orang lawan bicara atau yang dibicarakan. Itu menghormati. Dan ada juga kenjogo. Kenjogo ini adalah kata merendahkan diri. Jadi diri kita yang direndahkan. Kita yang merendah supaya berada bawah dibanding lawan bicara atau orang ketiga. Terus ada teinego. Teinego ini bentuk sopan ya. Sudah belajar dari awal-awal kita belajar mas, belajar des gitu. Itu merupakan teinego. Nah, dalam pelajaran 49 ini terutama akan dipelajari songkeigo. Songkeigo kata menghormati. Dan kata merendahkan dirinya kenjogo nanti di bab 50. Oke. Besok ya, belajar kenjogonya besok, belajar merendahkan dirinya. Sekarang kita menghormati diri dulu. Duh, ini gak enak banget nih. Nah, gitu. Oke, songkeigo kata menghormati. Untuk menghormati lawan bicara B atau orang kedua atau orang yang dibicarakan C atau orang ketiga, maka si pembicara A, orang pertama, memakai kata-kata tinggi untuk perbuatannya. Kata-kata tinggi, kata-kata hormat. Keadaan atau barang milik B maupun C. Oke. Keadaan atau barang milik B atau C. Nah, contohnya di sini. Nah, kalau diibaratkan gambarnya seperti ini. Kita menghormati ini buco kepala bagian. Buco wa sain ryoko ni irasaimasu ka. Di sini ada yang digaris bawahi. Yang digaris bawahi. Irasaimasu ka ini adalah bentuk kata songkeigo. Apakah kepala bagian akan ikut pergi dharma wisata karyawan? Sain ryoko, sain itu karyawan, ryoko itu dharma wisata. Irasaimasu ini adalah songkeigo dari pergi. Bisa pergi, bisa datang, bisa berada. Ada. Jadi seperti itu.
Ingat ya, kalau misalkan songkeigo berarti ininya orang lain, bukan kita. Kalau watashi berarti itu kenjogo. Kalau orang lain berarti songkeigo. Subjek yang diomonginnya ya. Nah, sekarang kita masuk kenjogo dikit. Sebagai perkenalan aja ini mah ya, kenjogo. Nanti untuk lebih lengkapnya nanti di bab 50. Kenjogo untuk merendahkan diri. Untuk menghormati lawan bicara, atau orang yang dibicarakan, maka si pembicara A memakai kata-kata merendahkan untuk dirinya sendiri. Fungsi utamanya sama untuk menghormati, tapi dengan cara kitanya yang direndahkan. Kalau kenjogo di sini, orang yang dihormati sama dengan yang pada songkeigo. Oke. Ini kalau kenjogo ininya watashi. Watashi ga kabang o omochi shimasu. Saya akan membawakan tasnya. Omochi shimasu. Membawakan. Ingat ininya watashi. Watashi ga. Seperti itu. Ini nanti akan dibahas di bab 50. Jangan terlalu khawatir. Terus yang ketiga ada teineigo, bentuk sopan. Nah, ini untuk menunjukkan rasa hormat si pembicara terhadap yang diajak bicara. Ini udah dipelajari ya tentang des, tentang mas. Sudah dari waktu bab 1 juga. Wakarimas itu bukan teineigo. Kebalikan dari teineigo adalah futsugo. Teinekei dan futsukei. Teineigo dan futsugo. Contohnya, kyou wa kayobi desu. Oh, ini dari awal kita pelajari ya. Asoko ni yubin kyoku ga arimasu. Bukan aru tapi arimasu. Ini masuk ke teineigo. Nah, yang beda di sini ada gozaimasu, de gozaimasu sama oshushi. Kabang uri bahwa gokai de gozaimasu. Ini itu de gozaimasu itu sama dengan arimasu. Ya. Dan untuk sebelum kata benda, kita di sini bisa menggunakan o. Osake untuk sake, otenki, osushi, oshigoto, onamae, dan lain-lain. Ini untuk teineigo. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih bedanya songkeigo dan teineigo. Nah, di sini kita ada dua kalimat. Yang pertama, buchou wa okaeri ni narimashita ka? Dan buchou wa mo okaeri ni natta? Oke, apa bedanya di sini? Di sini bedanya ya. Narimashita sama natta. Kalau ini narimashita masuknya kemana? Ada mas-masnya, masuknya ke meleot. Kalau ini masuknya ke teineigo. Kalau ini cuma ini teineigo dan songkeigo juga ya. Karena ininya juga okaeri. Ini juga termasuk songkeigo. Kalau yang nomor 8 ini adalah yang ada songkeigo-nya doang. Menghormati doang. Tapi ininya natta pakai futsukei. Jadi ini tidak termasuk songkeigo, teineigo. Oke. Nah, apa bedanya sih? Bisa kita lihat di gambar sini. Ini gambar ke-7. Gambar ke-7 ya, 7. Ini kalimat ke-7, ini gambar ke-7. Menghormati perbuatan dan orang yang diajak bicara. Mo okaeri ni narimashita ka? Di sini ada narimashita. Di sini itu ada teineigo. Teineigo ini untuk menghormati orang yang diajak bicara.
Dan okaere-nya ini untuk menghormati orang yang dibicarakan, si buconya ini. Nah, ini dalam kondisi keduanya tidak akrab. Jadi, oleh karena tidak akrab, jadi pakainya halus antara si A sama si B. Jadi, pakai teinego. Berbeda dengan yang digambar ini si ibu-ibu ini dan si bapak-bapak ini udah akrab. Jadi si bapak-bapaknya ini hanya berbicara atau menanyakan ke si ibunya itu menghormati orang yang dibicarakan saja. Buco wa mo okaeri ni natta. Dia menghormati orang yang dibicarakan. Tapi tidak menghormati orang yang sedang berbicara dengan dia. Makanya pakai ninata. Karena sudah akrab ya. Bucho wa mo okaeri ninata. Bucho wa mo okaeri ninata. Seperti itu. Itu mungkin songkeigo dan teinego. Jadi kalau teinego sudah pasti pakai mas-mas dan pakai songkeigo juga. Kalau songkeigo juga, tapi kalau songkeigo, kalau ngomongin orang tapi dengan kondisinya sudah akrab, perlunya juga hanya untuk menghormati orang yang dibicarakannya saja. Oke? Nah, sekarang songkeigo dari kata kerja. Oke, kita di sini akan membahas tentang kata kerja. Songkeigo dari kata kerja ada yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan, tapi ada pula yang tidak ada ketentuannya. Contohnya yang dengan ada ketentuan, kata kerjanya diubah semua menjadi raremas. Nah, sebelum saya ke sini, saya mau menjelaskan dulu mengenai raremas. Di sini bentuk ini persis sama dengan kata kerja pasif bab 37 dan juga sama dengan kata kesanggupan dari grup 2 dan grup 3. Bentuk sama, maka untuk menentukan apakah itu berarti hormat, pasif, atau kesanggupan harus dilihat dari konteksnya. Nah, di sini ada 3 kalimat. 3 kalimat ini menunjukkan sama-sama pakai miraremashita, tapi beda untuk penggunaannya. Oke. Kesa no nyusu o miraremashita ka? Di sini bentuk hormat. Apakah Anda melihat berita tadi pagi? Terus tomodachi ni koibito no sashin o miraremashita ka? Jadi bentuk pasif. Foto pacar dilihat oleh teman. Shinjuku e ikeba kono eiga ga miraremasu. Ini kesanggupan bentuk bisa. Kalau ke Shinjuku Anda bisa menonton film. Seperti itu ya. Jadi untuk songkeigo di sini, kalau misalkan pakai kata kerjanya sama dengan bentuk pasif ataupun bentuk kesanggupan. Cara ngubahnya sama. Seperti ini nih. Kakimas jadi kakaremas. Hanashimas jadi hanasaremas. Tabemas taberaremas. Bentuk kedua. Mimas jadi miraremas. Shimas jadi saremas. Kimas jadi koraremas. Seperti itu. Ingat ya, sama seperti pasif dan bentuk kesanggupan. Nah, yang ini cara mengubah bentuk kata kerja lagi, ya ini dengan nambahin o sebelum kata kerja dan masnya dihilangin, tambah ni narimas. Contohnya, kacho wa mo okaeri ni narimashita ka? Nah, ini untuk menanyain si kaco. Kaconya kan dihormatin. Kalau misalkan nanyain teman biasa, misalkan Wawan wa mo kaerimashita ka? Itu saja untuk teman. Tapi ini untuk kaco, untuk orang yang ada di atas kita, pakai bentuk ini songkeigo. Jadi kaco wa mo okaeri ni narimashita ka?
Nah, seperti itu. Ini selain ini ya, selain bentuk pertama ini. Ini bentuk keduanya. Ini kalau misalkan mau dijadikan bentuk pertama, jadi kacowa mo kaeraremashita ka. Ini bentuk keduanya, jadi mo o kaeri ni narimashita ka. Seperti itu. Ada dua bentuk, ya. Yang kedua, kono shimbun o oyomi ni narimasu ka. Misalkan si A nanya ke si B, si B-nya ini contohnya atasan. Kono shimbun o oyomi ni narimasu ka? Apakah akan membaca koran ini? Itu. Yang ketiga, kono e wa kacho ga okaki ni narimashita ka? Gambar ini dibuat oleh direktur. Apakah kono e wa sacho ga okaki ni narimashita? Gambar ini dibuat oleh direktur. Kalau kalimat biasa, misalkan Gempi yang nulisnya, yang gambarnya. Kono e wa Gempi ga kakimashita. Itu aja ya. Kalau ini karena atasan direktur pakai sonkeigo, kono e wa sacho ga okaki ni narimashita. Boleh pakai yang ini, yang bentuk pertama. Jadi gimana? Kono e wa sacho ga kakaremashita. Itu bentuk pertama. Dan ini bentuk kedua. Seperti itu. Nah, ini bentuk yang ini. Bentuk yang ini lebih sopan daripada bentuk yang 4.1 ini. Sopan banget yang kedua tuh. Tapi tidak dipakai pada grup 3. Kata kerja bentuk masnya terdiri dari satu suku kata seperti imas, nemas, mimas. Nah, seperti itu. Kata kerja bentuk masnya terdiri dari satu suku kata ne, mi, i. Jadi tidak dapat dikatakan o, i, ni, narimas. Gitu. Kata kerja seperti ini menjadi seperti yang terlihat pada 4.3. Oh, ini sonkeigo istimewa. Ini bentuk ketiganya. Sonkeigo istimewa. Ini yang harus dihafalkan. Jadi ikimas, kimas sama imas ini sonkeigonya adalah irasaimas. Tabemas, nomimas, mesi agarimas. Imas, osaimas, shiteimas, gosonji desu, mimas, gorani narimas, shimas, nasaimas, kuremas, kudasaimas. Seperti ini. Jadi ada sonkeigonya 1 tapi artinya 3 gitu. Bentuk penghormatan kata kerja yang spesial atau yang perlu dihafal. Seperti itu. Pengecualian. Nah, untuk ungkapan hormat permintaan, sonkeigo 4.2 dan 4.3 adalah seperti ini. Motto onomi ni natte kudasai. Motto meshiagate kudasai. Silakan minum lebih banyak, silakan makan lebih banyak. Biasanya tidak ada ungkapan permintaannya 4.1. Ninate pada 18 ini dapat dihilangkan menjadi motto onomi kudasai. Motto onomi kudasai. Jadi boleh saja yang ini tuh nate-nya dihilangkan. Yang contoh 20, Robi de omachi kudasai. Harap tunggu di lobi. Dozo ohairi kudasai. Silakan masuk. Terus sonkeigo dari kata benda dan kata sifat. Ini terakhir ya. Terakhir. Selain kata kerja, o dan go pada kata benda dan kata sifat tertentu dapat pula menjadikan sonkeigo.
Nah, jadi untuk membuat kata sifat dan kata benda itu menjadi bentuk songkego, kita tambahin o atau go aja. O ini dipakai untuk kata-kata asli Jepang, wago. Sedangkan go untuk kata-kata pinjaman dari bahasa Tiongkok, kanggo, bahasa Sunda jadinya. Contohnya ya, kata-kata yang memakai o, kata benda, oku ni onamae oshigoto. Kata-kata sifat, o isogashi o wakai. Kata sifat na, o genki o jouzu o hima. Ya, banyak yang kata-kata dari bahasa Jepang dan kata-kata yang dari Cina atau Tiongkok mungkin go senmon, go kazoku, go kyodai, go jusho. Go senmon wa nan desu ka? Nah, ini untuk referensi mana yang kata Jepang, kata Tiongkok. Sensei serahkan ke kalian, cari saja di internet. Jadi kata-kata sifat kata benda yang berasal dari Jepang dan dari Tiongkok mana aja. Nah, yang terakhir kita menyeragamkan tingkat keigo dalam kalimat. Tadi kan baru dari kata aja ya, dari kata. Nah, sekarang kita mau menyeragamkan satu kalimat, diratain semua. Sejauh ini kita telah belajar tentang songkeigo, udah ya. Tetapi pada ungkapan hormat tidak cukup kalau hanya 1-2 kata saja yang diubah menjadi songkeigo. Kalau 1 atau 2 kata saja diubah jadi songkeigo itu nggak cukup. Melainkan semuanya harus diseragamkan. Contohnya di sini, kazoku no minna wa genki desu ka? Kazoku berasal dari kata Tiongkok ya. Jadi go kazoku no minna. Minna ini kata teineke, futsuke kata futsuke teineke-nya minna-san. Wa genki. Genki itu kata sifat na. Jadi tambahin o, dan genki ini adalah bahasa dari bahasa Jepang gitu. O genki desu ka? Seperti itu. Jadi diubah satu-satu ya, jangan cuma kalian mau ngubah kalimat ini tapi cuma genkinya doang yang dirubah. Itu nggak tepat. Tapi harus diseragamkan semua. Nah, mungkin kata-kata ini jarang dipakai di Gemba ya. Tapi kalian harus tahu juga. Karena atasan Gemba kalian itu ngomong antara perusahaan dan perusahaan lain itu pakai kata-kata ini. Gitu. Seperti itu. Bab 49. Keigo. Kalian sangat akan dihormati oleh orang Jepang kalau kalian pun menghormati mereka. Nggak ada salahnya nanti kalian coba kata-kata ini ke orang Jepang. Orang Jepang pasti akan menghormati balik. Dan kalian pasti insya Allah dapat kepercayaan lebih. Sekian video dari Sensei. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.